Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD, yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 2, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya dengan harapan besar kita, semoga kalau kita semua termasuk golongan umatnya dan didapatkan syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tadi sudah saya sebut dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Pandemi sepertinya menghalangi kita, tetapi kita tidak boleh berdiam diri dengan pandemi itu. Bapak Ibu guru harus berbuat. Sekarang kita belajarnya hanya 20 menit per jam pelajaran. Kenapa tidak, Pak Kadis, kenapa tidak menjadi normal seperti biasa 35 menit? Karena memang kita masih khawatir dengan kondisi pandemi. Kita tidak ingin sekolah menjadi klaster baru COVID-19. Kita tidak ingin. Makanya kita terbatas. Tapi Bapak Ibu harus memberikan materi esensial kepada peserta didik kita. Apa cirinya materi esensial? Materi itu salah satunya menjadi prasyarat materi berikutnya. Maka hari ini Bapak Ibu dicoba, kita memulai dilatihlah literasi dan numerasi. Kenapa literasi dan numerasi? Karena memang dua hal inilah yang menjadi modal dasar anak kita untuk bisa berkembang. Kemampuan membaca, kemampuan berhitung, kemampuan memahami bacaan, kemampuan mengaplikasikan hitungan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang diharapkan dari anak-anak kita. Tentu yang akan memberi masukan itu, memberi ilmu tentang itu adalah guru. Kalau tidak, anak kita akan selesai sekolahnya tetapi tidak punya ilmu. Ijazah hanya sebagai bukti bahwa dia pernah sekolah. Itu tidak kita inginkan. Orang sekolah tamat SD harus punya ilmu SD. Tamat SMP punya ilmu SMP. Tamat SMA setara otaknya dengan orang tamat SMA. Jadi tamat SMA bukan hanya punya ijazah SMA, tetapi ilmunya SD. Nah, kita inginkan, maka kita inginkan tamatannya sesuai dengan ilmunya. Sekarang ini kita salah, guru-guru salah ini. Guru-guru, saya guru ini, Bapak Ibu. Jadi saya jadi guru 16 tahun. Guru 16 tahun. Jadi sekarang sudah tidak jadi guru. Yang kedua, kita tidak ingin guru-guru kita, terutama guru SD, karena sekarang kita belajar matematika. Matematika ini sulit. Makanya perhatiannya harus fokus ke papan tulis. Kata sulit itu mensugesti kepada peserta didik bahwa matematika itu sulit. Di mana berembin kata aja, dan ini tahu karena sudah sulit ini. Sudah kita bilang sulit. Oleh karena itu tidak disampaikan kata itu, tetapi mungkin dengan bahasa yang lain. Matematika ini kita diajar berhitung, yang semua kegiatan kita di luar itu adalah prosesnya berhitung. Jadi anak-anak termotivasi, oh ya saya mau belajar matematika. SMP, di menu SMP belajar bahasa Inggris. Ini bahasanya orang anak-anak ini sangat sulit, jadi perhatiannya fokus. Ya pun, berapa banyak orang yang tamat SMA, SMP, SMA itu dengan tamat SMA tidak ada kalimat yang dia kuasai bahasa Inggris itu, karena gurunya sudah mengatakan belum sudah tamat SMA malah sudah sarjana kan. Bisakah kita berkomunikasi bahasa Inggris wanita 6 tahun SMP? Kenapa? Karena memang kita ditakut-takuti.
Oleh karena itu hilangkan itu. Jadi kata negatif tidak boleh muncul di kurikulum kita. Kembali ke sini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan dibimbing apa sih semua anak cerdas. Cerdas itu cakap, literasi, dan numerasi dasar. Cakap, literasi. Jadi anak-anak kita harus cakap. Itu sebabnya maka tidak ada satu anak didik yang Bapak Ibu ajar itu bodoh. Tidak ada yang bodoh. Semua yang Ibu bimbing satu kelas yang jumlahnya 32 orang itu punya kompetensi. Punya kompetensi. Kompetensinya beda-beda. Tidak semua pintar di matematika, tidak semua pintar di IPS, tetapi semuanya punya kompetensi. Tugas gurulah potensi itu dan mengembangkan, maka anak akan sukses. Berapa banyak orang yang kita sebut bodoh, baik waktu kita sama-sama sekolah, kepungulan, naik Badrudin, kemudian kehebat jari, kan banyak itu. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya potensi dan tahu potensinya. Maka biji pelumbuh yang di sekolah banyaknya 32, kemudian putra putri pelumbuh sami di rumah mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Putra putri pelumbuh tidak boleh disampaikan kata kamu. Jadi tidak boleh kata negatif bungul itu keluar dari kita. Karena kalau sekarang apalagi berkali-kali di kelas itu belum sampaikan kata kepungul, maka dia tetap akan merasa bodoh terus. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita didik anak-anak kita dengan kalimat motivasi yang tinggi sehingga dia siap menjadi anak-anak yang hebat di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita dunia pendidikan itu harus bergerak terus, tidak boleh diam. Maka pemerintah pusat meluncurkan program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang salah satu programnya adalah guru penggerak, sekolah penggerak, dan organisasi penggerak. Bapak Ibu yang hadir hari ini sedang dibuka ini guru penggerak. Yang hadir hari ini silahkan buka SIM PKB masing-masing. Kalau masih dibuka silahkan. Oleh karena itu bergerak itu butuh energi besar. Pelumbuh kita harapkan mampu bergerak terus sehingga memang hasil kita 2045 itu bangsa Indonesia ini sudah menjadi bangsa yang maju. Lewat apa majunya? Lewat pendidikan. Itu makanya tantangan dunia pendidikan luar biasa berat. Bapak Ibu inilah yang kita harapkan bisa merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Kita dinas pendidikan itu punya obsesi untuk memajukan pendidikan setinggi-tingginya. Kami luncurkan 3 hal. Ada kompetensi, maka diharapkan dibutuhkan guru yang punya kompetensi, pengawas yang punya kompetensi, kepala sekolah yang punya kompetensi, pengelola pendidikan yang punya kompetensi. Hasilnya peserta didik yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Tidak cukup potensi itu saja, maka semua itu harus didukung oleh profesionalisme. Tidak artinya dia punya potensi tetapi tidak profesionalisme. Dia guru punya potensi lalu dia luah tamu, kan tidak profesionalisme. Mungkin bisa dia membuat bahan itu. Dia punya kompetensi, dia profesionalisme, tetapi kendalinya tidak ada, maka dia akan tidak bermakna, akan teparnya. Maka harus dikuatkan dengan karakter yang tinggi. Maka kompetensi, profesionalisme, karakter menjadi keharusan kita. Itu kita singkat tiga-tiganya itu menjadi kompak. Kompetensi, profesionalisme, karakter. Nah, itulah untuk membangun pendidikan Bawah Tengah. Dengan 3 hal itu insya Allah maju Bawah Tengah.
kalau Bapak Ibu melakukan itu, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, membimbing anak sesuai dengan kebutuhannya, sukses pendidikan kita. Dan satu hal, untuk berhasil itu Bapak Ibu harus betul-betul bangga menjadi guru. Jadi kalau guru bangga dengan profesinya, dia akan dengan meyakinkan mengajar peserta didik. Tapi kalau guru tidak bangga dengan profesinya, maka dia akan datang ke kelas sekuat dan sadar. Makanya Bapak Ibu harus bangga. Ya pun kamu terketua, Bapak Ibu, Bapak jadi apa, Ibu jadi apa, sampaikan dengan tegas, saya guru. Begitu selesai tes kan sudah ada nilai, Bapak Ibu sudah tahu. Tidak bisa dirubah itu. Ya tidak bisa dirubah. Nah, karena itu jangan pernah mencari. Di rumah saya terima tamu itu yang minta apa kades batu saya ini. Bet kejauhan. Perah. Minta dibantu ini. Bantu Pak Kepala Dinas Dijen ini. Datang minta bantuan itu bukan sembarang orang yang kita anggap pendidikan luar biasa. Tidak mau minta bantuan. Seperti itu. Dijen ini Pak Kades pernah belum dibantu untuk bisa lulus. Yang bilang tidak bisa. Yang bisa membantu itu hanya dirinya sendiri. Kamu tak terima ada. Jadi kalau kita terima, baik bantu, tapi nanti siapkan sekian juta. Kayak Pak Kades gitu kan. Tapi itu kan tidak boleh dilakukan. Itu pembodohan juga itu. Bertentangan dengan tugas kita yang sedang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah ada yang termakan sama bujuk rayu. Tes ketiga mudah-mudahan tidak ada di teman-teman kita. Tes kedua selesai, tapi pemerintah tetap akan merekrut guru lewat P3K termasuk untuk tahun depan. Tapi tahun depan itu tidak ada tes PNS untuk guru menurut pemerintah. Jadi guru itu lewat jadwal. Hanya guru yang berada di Kementerian Pendidikan yang dapat kesempatan P3K. Yang Kementerian Agama sedang ini. Kenapa di Kementerian Pendidikan saja ada, yang dia tidak ada? Manfaatkan itu. Jadi manfaatkan itu. Bapak Ibu sudah berada di Kementerian Pendidikan, silahkan dapodeknya dilengkapi, kemudian belajarnya betul-betul. Sudah tahu soalnya, seperti itu tidak akan jauh beda. Persiapan sebaik-baiknya. Pak Menteri komit dengan pengangkatan guru. Tinggal menunggu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pak Menteri kita luar biasa. Jadi pendamping guru penggerak kemarin sudah berdiskusi dengan beliau, dengan Pak Menteri. Kemudian guru honor kita juga sudah berdiskusi, guru-guru kita sampai beliau nginep di salah seorang guru tes P3K. Jadi beliau nginep di itu. Jadi tak tahu yang dikunjungi, tidak tahu. Jadi Pak Menteri hari datang pertama itu Rabu, hari Rabu. Pak Menteri datang hari Rabu, kami komunikasi Pak Kades, beliau mungkin nanti kami akan biasanya kami inap di rumah salah seorang guru. Belum tahu kita siapa yang dikunjungi. Nah, ternyata salah seorang guru kita di Praja Timur, guru SMP, itu yang dikunjungi. Kemudian beliau nginap di sana langsung. Jadi beberapa akhirnya Menteri ketuk pintunya, kemudian assalamualaikum, diterima. Menteri minta izin untuk menjadi bapak kos selama 1 bulan. Itu Menteri kita. Dan beliau hanya pakai kaos, kaosnya Merdeka Belajar. Kenapa pakai kaos? Karena ingin menunjukkan bahwa guru-guru itu merdeka, siswanya merdeka, pengelola pendidikan merdeka. Ketika orang merdeka, maka dia bisa melakukan apa saja untuk kemajuan dirinya dan kemajuan bangsa. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas
penerimaannya di SD Durian, jadilah guru-guru hebat, jadilah guru-guru tangguh, jadilah guru-guru yang siap merubah wajah Indonesia menjadi lebih baik. Ada beberapa target kita ke depan di 2045 dan sebelum 2045. Kita ingin lewat sentuhan guru-guru ini bangsa-bangsa kita menjadi bangsa-bangsa yang tangguh imannya, tangguh ilmunya, tangguh amalnya, tangguh ekonomi. Nah, itu ada 4 ini yang kita harapkan. Semua ini kita harapkan. Ingat Bapak Ibu, ada 3 hal yang dicanangkan Menteri kita: literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. 3 hal ini sukses, maka dihadirkanlah profil pelajar Pancasila. Itu target. Jadi dia punya semangat gotong royong tinggi, etos kerja tinggi, itu profil pelajar Pancasila. Mampu kerja sama, sehingga memang kita bangun bangsa ini dengan jaringan. Orang yang sukses itu orang yang pandai membuat jaringan. Makin dikit. Jadi saat berjuang tidak mungkin berhasil untuk masa sekarang. Tapi ketika kita bisa buat jaringan, maka jaringan itu yang bekerja, maka sukses dia. Itulah yang dipakai oleh MLM. Apa MLM? Multi level marketing. Itu jaringan. Maka kita juga untuk sukses itu harus buat jaringan. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Tadi sudah kita sampaikan di berdoa yang fa'ilahu ladzina minkum wa betul ilmu. Niki Baukatum selamat menimba ilmu terkait dengan literasi dan numerasi, tetapi tidak hanya ilmunya untuk ibu saja. Ilmunya disampaikan kepada peserta didik kita, karena betapa banyak anak kita yang sudah SMP tetapi belum bisa baca, sudah kelas 6 belum bisa baca, cuma hafal huruf A sampai Z nggak apa. Nah, itulah yang ibu gali nanti, ibu bimbing dia sehingga bisa dia membaca betul-betul. Nah, itulah guru hebat. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana mulai dari level paragraf. Level paragraf, dia bisa baca paragraf. Kasih bacaan, nggak bisa dia paragraf. Kita turunkan dia menjadi level kalimat. Masih nggak bisa, turunkan lagi level kata. Juga tidak bisa level huruf. Huruf kita ajar, kemudian naik lagi sampai paragraf, dan dia bisa memahami apa yang dia baca dengan baik. Itu Bapak Ibu, terima kasih, selamat mengikuti kegiatan 3 hari. 3 hari itu sangat bermanfaat untuk guru kita. Karena tadi pemerintah hanya 3 ini yang dia mau kejar untuk literasi, numerasi, dan karakter. Jadi hanya itu. Kalau Ibu tangguh untuk mengajarkan ini, insya Allah Ibu akan menjadi guru yang hebat, guru yang dikenal. Karena guru itu ada 2, ada guru golongan hitam, ada guru golongan putih. Jadi guru itu sama dengan orang main silat, itu golongan hitam, golongan putih. Kalau dia golongan putih, dia akan mengajarkan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, sesuai jenjangnya. Kalau dia guru golongan hitam, ngajar yang hitam, yang tidak. Kemudian guru golongan hitam menilai muridnya, sekualen menilai, Lema Arun terbagi rapor, sekarang belum ada nilainya, maka wali kelas minta ini. Kalau ini kan guru kelas ini, guru mencari nilai sampai besok mau dibagi rapor. Apa belum murid tahu kemampuan muridnya, kita Kak B menilai, maka guru golongan hitam itu yang dia lakukan ngaji. Enggak boleh semalam-malam ngaji, enggak. Bukan ngaji baca Quran, tetapi ngarang biji. Untuk Tuhan yang diberi wewenang menilai ciptaan Tuhan lainnya adalah guru. Guru itu. Jadi kalau guru tidak bisa dia menilai, dan nilai Bapak Ibu diakui oleh seluruh dunia.
Jadi ketika Bapak Ibu menilai orang yang dapat 8, seharusnya 8, dimanapun akan dihargai, ini hasil karya Ibu. Bapak Ibu menilai yang dapat 5, yang dapat 6, tetapi Ibu tulis 9, juga kita akui orang. Dan itu kita menilai salah. Oleh karena itu, jadilah guru golongan. Jadi kita bimbing anak-anak kita untuk sukses ke depan. Ini Bapak Kantor, Bapak Kepala PT, Bapak Pengawas, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu guru, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengawali kita untuk bekerja menjadi guru yang profesional. Yang lulus kemarin selamat, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat dalam pengabdiannya, yang menghasilkan generasi hebat masa depan. Yang belum lulus silakan tes kedua, insya Allah lulus. Mudah-mudahan yang tidak ada tes ketiga, tidak ada ikut tes tahun depan. Tes kedua sudah selesai, sudah selesai. Niki Bakatur, Allahul Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.